Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tri Handoyo. Nah, saat ini saya bersama dengan Mas Leon. Mas Leon. Mas Leon ini salah satu yang punya usaha budidaya lele. Nah, kita akan mereview dari budidaya lele ini dari Mas Leon, dan nanti kan kita review dari umur 0 ya Mas ya. Dari umur 0 sampai dengan usia berapa Mas kira-kira? Kita paling lama sampai umur 2 bulan. Sampai ukuran 4657. Sampai ukuran 46-57. Setelah itu nanti Kita jual dijual ya. ini. Jual beli ini. Oke, untuk itu kita langsung kemana dulu nih Mas Leon? Ke yang usia 0 ya. Ya, ini adalah contoh larva lele umur 2 hari, Mas. Ini 2 hari ya. 2 hari setelah menetas. 2 hari setelah menetas. Sedangkan pakan yang kita gunakan adalah pakan cacing sutra. Pakan cacing sutra. Ya, lama penggunaan dari sutra itu 15 hari makan. 15 hari makan. Ini cacing sutra ini dapatnya dari mana Mas? Kita beli. Oh, beli. Karena Sekarang ternak kita sudah ada. belum mampu untuk ternak sendiri, dari sutra kita beli. Mereka pun dapatnya dari alam, belum bisa ternak sendiri karena susah. Oh gitu ya Mas ya. Jadi Dengan harga per gelas 10.000. per gelasnya 10.000 untuk kapasitas berapa ekor kira-kira Mas? Atau berapa? Biasanya kita Takarannya pakai iya, pakai gelas. pakai gelas ya. Kayak gelas 200 ml itu. 200 mili. Iya. Itunya sekitar satu on ya, apa berapa? Ya, Takarannya? takarannya kita untuk target benih kurang lebih 100.000 ekor ya. Hmm. 100.000 ekor kita membutuhkan kurang lebih 100 sampai 200 gelas untuk cacing selama 15 hari. Sampai dengan 15 hari Itu nggak boleh telat karena selalu siap cacing. cacing ya. Iya. Ini usia 2 hari ya berarti ya. 2 hari. 2 hari kita harus siapkan namanya cacing sutra. Iya, jadi namanya keren ya, cacing sutra namanya. Nama latinnya apa ya? Tubufek. Tugufek ya namanya ya. Nama Ya. desanya cacing kremi. Nama desanya cacing kremi. Oke, setelah ini terus Ini sama. ini sama. Ini pun kemarin hasil dari pemijaan stripping. Ini artinya pemijaan itu tidak secara alami, secara buatan. Ya kita juga masih belajar sama teman-teman di Teman-teman grup komunitas ya. Iya. Ini dikasih cacing sutra ini, setelah itu dipindah ya Mas ya. Setelah itu ya kita sortir ya, Nah, namanya dari sini. lele kan pertumbuhannya tidak merata. Mm-mm. Jadi setiap 2 bulan itu 3 sampai 4 kali kita sortir. Mm-mm. Karena namanya jonggol itu kan Jonggol itu apa Mas? jonggol itu lele sing pertumbuhannya lebih gede di situ gitu loh. Jonggol itu lele yang pertumbuhannya lebih Lebih cepat ya. Sehingga kalau dibiarkan begitu saja itu bakalan habis yang kecil-kecil, Mas. Oh, Dimakan. Karena kanibal sih ya. sifatnya kan kanibal. Iya betul, jiwanya kanibal. Iya ya. Ya, kita lihat contoh sing anu Contoh. perbedaan ukuran, Mas. Ya, contoh. Ini sudah disortir tapi lama kita belum sortir lagi, berarti seminggu lah. Ini sudah disortir ya. Tapi kan sudah terlihat perbedaan, Mas. Walaupun kemarin ukurannya sama seminggu yang lalu lah katakanlah. Ini ada yang gede, ada yang kecil, yang kecil, Mas. Seminggu lagi ini harus perbedaannya luar biasa. Harus kita sortir lagi. 1 minggu sortir lagi ya. Iya. Ya semakin sering sortir kita XR semakin bagus. Berarti tingkat untuk menyortirnya harus butuh ketelatenan. Iya, betul, harus telaten. So ketika ikan berpindah ke kolam lain itu pun harus dicampuri dengan air yang lama supaya tidak stres. Oh katanya. iya ya. Jadi ketika disortir Iya. nanti air yang lama ini harus dicampurkan sama air Iya. yang baru. Karena supaya ikan tidak juga stres. butuh adaptasi dengan lingkungan yang baru. Mm-mm. Terus Mas, ini sama ya Mas ya? Ini sama. Ini sama, usia tadi berarti sekitar dari sana kan Ya, 28 hari sama. 28 hari. Artinya kita butuh 1 bulan lagi untuk panen benih. Kurang lebih ukuran 46 dan 57. 57 ya. Jadi dari proses yang ukuran 2 hari ke sebelum dinasing tadi berapa di sana ya? Di sana umur 2 hari. 2 hari. 2 hari. Setelah itu Setelah itu kita pokoknya seminggu sekali kita harus sortir lah. seminggu sekali sortir
bagian kecil dipisahkan, yang gede dipisahkan. Ya. Terus masuk ke tempat yang baru, airnya yang lama Ini ya Mas. digabungkan dengan air yang baru ya, Itu momen Mas. supaya punya ini ya lebih cepat untuk adaptasi. adaptasinya. Oke. Terus setelah usia ini selesai 1 bulanan, Iya. ada yang sudah gede Mas. Ada tetap ya namanya lele kan pertumbuhannya tidak merata ya, kembali lagi ya. Tetap ada yang gede, ada yang memang kita rata-rata ukuran 23 34 katakanlah. Jonggol itu sudah 46 57 itu ada. Jonggol itu tadi lele yang sudah besar ya. Lele yang pertumbuhannya lebih cepat dari yang Oh, lain. Jonggol itu adalah lele yang Iya. pertumbuhannya lebih cepat Bongsor dari lah. yang lain. Bongsor ya. Cara ngomongnya bongsor. Cara siapa bongsornya? Iklan. Iklan. Oke. Kita prosesnya setelah ini ke lele yang agak di atas ini ya. Iya, iya, iya. Belum ada sih, Mas. Belum ada ya. Belum ada. Nah, ini kita udah 2 sana, 1 Oh yang iya, pertama 2 hari. tambahan lagi untuk pembenihan kan kita memerlukan banyak oksigen yang terlalu dalam air, sehingga kita tambahkanlah aerator untuk Ini menambah oksigen kandungan ini. oksigen dalam air ya. Itu mesinnya di sana. Nih. Jadi ini mesinnya Iya. di sana itu oksigen ya Mas ya. Ini oksigennya. Wah, cukup besar juga ya Mas ya, oksigennya ya. Ini kapasitas bisa Ini 30 sampai 50 kolam bisa. 30 sampai 30 kolaman. Iya, 30 sampai 50 kolam. 30 kolam. Terus daya Terus di sini kita tambahkan reservoir bak sendiri sehingga apa tekanannya lebih merata. ini namanya reservoir ya. Ini fungsinya untuk supaya tekanannya lebih merata ya Mas ya. Ini kisaran harga berapa Mas? 1.800.000-an lah. 1.800-an. Ini bisa menampung ini seluruh kolam yang ada di sini ya. Iya. Ya, Di sini airnya 24 jam harus full nyala terus. harus 24 jam, tidak boleh mati ya. Tidak boleh mati. Airnya berarti ini ngalirnya apa, dia hanya cuma Ini nyedot, cuman apa? pompa ya? Pompa Angin ya? Iya. Oh iya, tidak ada sirkulasi air muter, itu tidak ada ya. Ada. Mm. Terus setiap ini angin-angin ini dikasih paralon ya. Coba kayak gini. Nah, ini dari sini dia mengeluarkan angin ke atas. Kemudian terus di sini ada selang ya Mas ya. Selang yang masuk ke dalam setiap kolamnya. Di situ ada udara ya, sirkulasi oksigen ya. Ini buat ini Mas, buat ngidupin Kita atau karena kita ada dua lokasi menggunakan satu pompa. Kalau ngirit Mas karena ini 24 jam ya. oh gitu ya. Jadi cukup untuk 50 kolam cukup lah. Jadi kita dibagi 2 jalur. Ini kolam yang sebelah barat, ini yang sebelah timur di sini Mas. Oh. Jadi seumpama kita lebih fokus ke sana, kita bisa tutup lah yang ini lebih cepat tuh. Jadi satu pompa ini untuk 2 tempat kolam, Tempat, Mas. 2 lokasi. 2 lokasi. Ini yang sebelah ke sana itu adalah kolam yang sebelah barat. Nanti kita lihat ya Mas ya. Bisa, bisa. Yang ini yang sebelah sana. Dan ini sangat rapi sekali ya Mas ya. Ini bikin apa tuh namanya, instalasi seperti ini kira-kira butuh waktu dulu sampai berapa lama Mas? Instalasi seluruh Mas dari tempat dari pembuatan kolam. pembuatan kolamnya sampai dengan sudah terbentuknya seperti ini, dan atapnya juga yang ya ini sangat efisien ya Mas ya, sangat efisien. Kira-kira butuh berapa lama Mas? Ya karena kita keterbatasan modal pada waktu itu ya lebih nyipil Mas, nyipil lebih rata di lemah, nyipil dulu bata di sini, nyipil ke kolam, nyipil lebih bertahap, membutuhkan waktu yang lama pada waktu itu Ya, ya, iya, karena nyipil sih. Iya ya. Beda lagi karena wis di modal kita jebret rampung seminggu ya kan. Sudah siap semuanya, seminggu rampung di Borongna ya Mas ya. Tapi ini sangat efisien ya Mas. Terus kita sangat- menggunakan untuk atap kita menggunakan bambu. Kenapa bambu bukan baja ringan? Karena lebih murah. Lebih Bambu murah lebih terus lebih murah. cepat gitu. Ini sangat familiar, ekonomis, dan ramah lingkungan ya Mas ya. Nah sejauh ini Mas, ada limbahnya biasanya apa ini Mas? Kotorannya? Limbah kita Atau biasanya kotoran ikan, Kotoran terus ikan. air yang terbuang itu maksudnya limbah. Terus Oh. kita di sini tidak buang limbah semena-mena, artinya di situ ada lahan Lahan. pertanian, jadi bermanfaat untuk lahan sebelah. Untuk tanaman gitu. Iya, karena limbah air Hmm. ikan ini Hmm. lebih bagus untuk tanaman. Tanaman ya. Berarti intinya tidak ada yang dibuang begitu saja terus nanti
limbah ini pun dari kotoran lele ataupun airnya ini bisa untuk sirkulasi untuk di penanaman di sawah atau tanaman yang lain. Betul. Kalau di sini untuk apa mas? Sawah atau untuk tanaman lain? Ini Lombok mas. Oh buat lombok untuk cabai ya berarti ya. Oke, selain cabai mungkin terong semuanya bisa ya mas? Bisa. Artinya sangat bagus ini lele ini apa tuh namanya, dari segi lelenya pasti nilai proteinnya tinggi ya mas ya, bisa dikonsumsi. Terus limbahnya pun, kotorannya pun bisa disalurkan di tanaman-tanaman contoh kayak cabai, terong dan yang lainnya masih banyak. Ini kurang lebih luasnya berapa mas? Kurang lebih ini tuh 5 sangga. 5 sangga berarti 5 kali, kalau satu sangga kan 5 bin ya. Satu sangga kan 70 meter persegi, kurang lebih 350 persegi lah ini. 350 meter persegi. Untuk kapasitas 20 berapa kolam? Ini 50 kolam. 50 kolam. Yang satu kotaknya ini kurang 2 kali lebih 2 meter. 2 kali 2 meter. Nah ini masih terpal ini terpal ini bisa bertahan sampai berapa lama mas ini mas terpalnya mas? 1 sampai 2 tahun mas. 1 sampai 2 tahun. Iya. Tergantung kita menggunakan atap atau enggak. Kalau kita enggak menggunakan atap lebih cepat rusak. Oh karena iya, ini panas contoh dan hujan. yang di tengah ini ya. Iya. Yang di tengah ini nggak kena, yang di tengah itu, yang di tengah itu tidak kena atap, jadi lebih cepat rusak. Tapi contohnya kalau yang di sebelah sana kena atap itu sangat apa tuh namanya, awet ya mas ya, lebih awet ya, lebih awet. Dan di belakang sana, yaitu di belakang sana ada tanaman cabai, di sebelah sana, belakang sana. Sebelah sana nanti ada tanaman cabai yang bisa di. Oh iya mas, ini pipa pembuangan ya mas ya? Pipa pembuangan. Oh iya, untuk kita pembenihan lebih efisien menggunakan central drain. Artinya titik terendah dari pembuangan itu berada di tengah dan berada di paling bawah, sehingga untuk efisiensi pembuangan kotoran itu kita lebih efisiensi. Yang pertama terus lebih cepat. Karena tujuan utama untuk pergantian air kolam adalah untuk membuang sisa pakan dan kotoran ikan. Oh, jadi di dalam kolam ini ada pipa. Di dalam kolam ini ada pipa. Di sana ada pipa. Dia pengeluarannya lewat sini ya mas ya? Betul. Lewat sini nih. Nah, lewat pembuangan sini. kotoran ikan ya. Kotoran. Nah, Ya kan kotor. oh iya. Kotorannya terbuang. Nah, ini lelenya nggak ada yang keluar mas? Ya, karena kita sudah dipasang saringan. Oh, di dalam sana ada dipasang saringannya. Kan aromanya Di sana itu ada saringannya. Aromanya juga rasa ya mas ya? Iya. Iya. Jadi cara pembuangannya pun sangat simpel. Setiap hari hanya mengeluarkan ini, terus nanti air untuk masukannya dari sini ya mas ya? Betul. Dari sini. Ini keluar nggak airnya nggak mas? Keluar. Oh ini dari sini nih air mas. Coba tak buka ya mas ya? Oh iya. Ini pembuangan dari sana, terus tadi keluar dari sini. Kita coba ya mas ya? Ya. Nah, ini dari sini pembuangannya. Terus di sini tadi kelihatan keruh banget ya mas ya. Sekarang sudah agak begitu keruh ya mas ya. Coba yang ini. Wow, ini baru dikeluarkan sehari ini ya mas. Iya, saya tutup lagi. Dan cara buka tutupnya juga sangat mudah. Ini mah bukan belajar lagi mas, ini kita ahli ya. Berlebihan ya mas. Terus ini pembuangannya ya, sirkulasinya dia masuk ke dalam sana, kemudian dibuang tadi ke bawah sana. Dan ini kurang lebih 1 hari berapa kali ganti air mas? Paling kita ganti air 2 hari atau 3 hari itu sekali. Yang sering kita pembuangan kotoran ikan 2 sampai 3 hari ya. sekali ganti air, itu pun paling 50% paling banyak Airnya yang dibuang. Iya, dibuang. Tapi tiap hari kita 2 kali pembuangan kotoran ikan. Kotoran ini 3 hari ya. Karena 2 kali sehari. 2 kali sehari. Apa pembuangan kotoran. Oh iya. Terus tadi kan nggak boleh dihabisin semuanya airnya. Iya. Airnya selalu ada 50% yang untuk sisa dari air yang lama digabung dengan air yang baru ya mas. Supaya seperti adaptasinya tuh ada terus ya mas ya.
untuk mengurangi tingkat stres. mengurangi tingkat stres tuh. Lele aja punya tingkat stres loh. Kalau manusia punya tingkat stres. Lele nek stres piro gelembangan, Mas? Lele kalau stres nggak mau makan, Nggak Mas. mau makan. Oh, tahunya nggak mau makan, Mas. Nah, karena si keton, Mas. Dibanding Oh. orang gelembangan ya, karena misalkan kita langsung pindah ke kolam yang bening, air baru ya. Mm-mm. Kita pindah ikannya ke situ, just kita kasih Harusnya makan kayak nggak gitu. mau makan. Nggak mau makan, Nggak mau ya. makan. Harusnya kalau stres kayak gitu. Iya. Curhat. Liburan. Oke. Jadi lele juga punya tingkat stres, yang artinya kalau kita kasih pakan, dia masih berada di situ ya, Mas ya. Iya. Dan itu cara ngantisipasi supaya tidak stres, Mas. Ya, yang pertama ketika perpindahan kolam, kita tambahkan air yang lama untuk campuran. Mm-mm. Air Yang pertama. campuran. Semakin banyak semakin Semakin banyak itu semakin banyak yang air baru apa semakin banyak air yang lama, Mas? ya 50-50 lah itu. Oh, 50-50 ya. Terus untuk ketika kita mau proses sortir, ikan itu wajib dipuasakan 1 hari supaya supaya mau tujuan sortir? ya. Karena sortir kan prosesnya keras, kita sesar ikan, kita sortir. Mm-mm. Kalau posisi ikan baru makan nanti bahaya musnah ikan. Hmm. Isi makanannya ada di perut itu dikeluarkan kembali. Itu Jadi bahaya. tidak boleh stres ya. Iya. Termasuk kotoran ikan dan sisa pakan itu kan racun amoniak sehingga harus kita buang. Mm-mm. Ketika kita biarkan menumpuk di kolam, ikan itu nggak betah di dasar, dia naik ke Dia atas. naik kapan? Faktor cuaca, Mas, mungkin Faktor panas. cuaca mempengaruhi. Yang paling penting adalah Paling- fluktuasi suhu. Ketika panas dingin kita nggak kasih atap, artinya suhu itu naik turun. Kalau siang dia naik, kalau malam dia turun, itu yang sangat berbahaya. Itu bisa tidak aman buat lelenya ya. Iya. Apalagi kan Artinya- ini pembenihan ya, lele kecil-kecil. Hmm. Ketika suhu panas dingin ya, nangong memberiang kayak gitu. Iya, iya. Kemarin lele cilik gitu. Suhu yang stabil kira buat lele berapa derajat Celcius? 26 sampai 29. 26 sampai 29. Jadi kita harus punya juga alat ukur untuk ngecek tingkat suhu di dalamnya ya. Berarti itu dimasukkan ke kolamnya, Ke kolam. kolamnya. Ya itu ya, beberapa tadi sudah masuk dari usia 2 hari, kemudian pindah ke kolam yang diganti airnya 50-50, terus cara merawatnya, terus kasih pakannya, Mas. Kasih pakannya ini biasanya sehari berapa kali, Mas? Kalau sudah Sehari kalau cacing kita dari awal kita mulai pemberian makan cacing ya, Hmm. itu secara ad libitum, artinya sewargiwak, sekenyangnya ikan Oh, selama 15 gitu. hari ya gitu loh. Karena dia punya apa tuh namanya sifat yang kanibal ya. Betul. Jadi pengennya makan terus gitu ya, Mas ya. Karena masih larva kita memberi secara ad libitum, jadi cacing harus Hmm. selalu tersedia Cacing. di kolam lah. Nggak boleh kurang lah ya. Setelah masa cacing kita sudah 15 hari, setelah itu kita sortir untuk meminimalisir tingkat kanibalisme. Kita pisahkan ukuran yang besar, kecil, kita sortir. Setelah itu kita kasih pakan berupa serbuk, Serbuk dulu ya. serbuk halus dulu, Serbuk halus dulu. selama kurang lebih 1 minggu lah. Jadi Mas Leon ini dia budidaya dari usia 0, usia 2 hari sampai dengan usia rata-rata berapa bulan, Mas? Tadi setelah yang dijual ukuran 4x6 ya. Ya 4, 6, 5, 7 57 itu sekitar usia berapa 2 bulan? bulan. 2 bulan. Dua Jadi bulan. setelah 2 bulan baru dijual kepada petani Pembesaran. pembesaran ya, pada para petani pembesaran. Jadi setelah pembesaran itu sudah tingkat keamanannya sudah hampir berapa persen kira-kira, Mas, untuk Ya. untuk tidak apa tuh namanya tidak mati gitu loh, Mas. Oh iya, karena kita menggunakan benih indukan sangkuriang, benih lele sangkuriang atau indukannya asli sangkuriang bersertifikat dari Sukabumi. Sehingga Mantap. bibit yang dihasilkan itu bisa lah bersaing dengan yang lain ya gitu. Sangkuriang. Terus di tingkat pembesaran itu sangat cocok dengan benih-benih kita. Kita nggak akan kesulitan untuk penjualan benih karena wis cocok sih, Mas. Ketika wis cocok ini dindeni ini, Mas. Oke. Sepira-pira anak barang diambil. Seberapapun ada barang kalau benihnya sudah bagus pasti Cocok. cocok dan mereka berapapun akan diambil ya. Luar biasa. Berarti kita doakan supaya Mas Leon ini tambah besar, Mas. Amin, amin. Budidaya lainnya Amin ya mungkin Allah. bisa mencakup ke seluruh penjuru Amin, amin. mana, Mas? Indonesia atau mancanegara? Nipil ya. Kita doakan yang terbaik buat Mas ya. Oke, Mas, ini saya lihat sirkulasi apa tuh namanya
udaranya ini sangat sejuk ya mas ya. Kalau di siang hari pun nih belakang karena ada pohon-pohon, ini juga ngaruh juga ya mas ya. Oke. Mungkin Mas Yoyo mau beri pakan. Oh ya mas, terima kasih mas. Ini saya coba ya mas ya. Ini yang usia ke berapa mas? Ini sama semua Mas, 28 hari. 28 hari ya. Oh ini ada lagi ya mas ya. Kolam indukan. Oh ini indukannya, kita lihat dulu indukannya nih. Coba mas, kita kasih makan ini untuk indukan juga bisa ya mas ya. Bisa. Coba ini kita kasih makan. Wow gede banget ya. Besar. Ini berapa kilo ini mas? Itu bisa 2 sampai 3 kilo. 2 sampai 3 kilo. Satu indukan ini biasanya bertelur ya mas ya. Bertelur. Bisa nyampe berapa banyak mas kira-kira mas? Satu indukan bisa 50 sampai 200 ribu. Satu indukan bisa mencapai 50 sampai 50 200 ribu sampai telur. 200 ribu telur. Luar biasa. Mantap banget ya. Satu lele ini berapa kilo mas kira-kira mas? Satu lele bobotnya kurang lebih 2 sampai 3 kilo. Mantap. Ini kalau kita goreng kayaknya nggak habis satu orang ya mas ya. Salam dong. Bisa perlu kita manggil yang teman-teman yang lain ya mas. Terus di sini juga tetap ada sirkulasi udaranya ya mas ya. Iya. Sebenarnya sih nggak perlu Mas untuk indukan itu nggak perlu. Kalau indukan nggak perlu ya. Ini ukuran 2x2 sama ya mas ya. Sama. Isi berapa ini mas? Kurang lebih Untuk indukannya? 80 ekor. 80 ekor. Iya. Emang efektifnya segitu mas? Apa bisa nambah lagi mas? Jadi ini kan indukan sudah lama, sudah kurang lebih 3 sampai 4 tahun ya. 3 sampai 4 tahun usianya? Iya, sudah 3 sampai 4 tahun. Biasa banget. Sebenarnya yang bagus itu indukan umur 1 sampai 2 tahun. Yang bagus. Itu. Ya. Kalau itu bobot maksimal 2 kilo itu sangat Ini kalau sudah sangat artinya sudah tidak begitu produktif mas, iya. itu kisaran 5 tahun nyampe nggak mas? Ya, untuk kebutuhan lele produktif sebenarnya di umur 4 tahun itu sudah 4 tahun sudah kurang produktif ya? kurang produktif, sudah akhir. Sudah akhir ya. Berarti harus artinya kalau sudah nggak produktif mungkin lele ini biasanya ini dimasak atau apa diapain mas? Ya paling sering sih kita Goreng ya? kenitang kan ya. Goreng enak ini. Tapi rasanya beda ya mas sama. Rasanya sudah nggak enak Mas. Oh, sudah nggak enak. Suara gurih. Berarti gorengnya jangan terlalu Kecil-kecil gitu. kecil-kecil ya. Jadi agak besar ya mas ya. Berarti pakan ini lebih kecil apa? Kisaran berapa? Ukuran berapa ini mas? 500 mikron. Duh 500 mikron ya. Iya. 500 mikron kecil-kecil banget ini ya. Mungkin bisa dilihat dulu nih, kecil Mungkin setengah mili lah. setengah mili ya. Coba kita kasih ya. Kalau sudah dimasukin otomatis lelenya langsung kecium baunya ya mas ya. Iya. Wah. Nah, ini satu ini kita tidak boleh kebanyakan juga lelenya ya mas. Cukup ya. Cukupnya. Nah ini luar biasa, ini lelenya sangat sehat-sehat ya mas ya. Ya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oh iya mas, tadi aku melihat ada yang lelenya warna hitam sendirian mas. Gimana ya tadi ya? Ini kita lihat lele yang warna hitam. Kalau nggak salah di sini apa ya tadi ya? Lelenya warna hitam sendirian. Kasih makan coba. Lihat. Nah, itu bedanya apa mas kalau ada lele yang warna hitam sendirian mas? Jadi penilaian dalam setiap keturunan pasti ada, Oh, ini, ada ini. perbedaan Mas. Tuh lelenya tuh. Ana sing warna hitam, terus ana sing albino kan putih. Oh gitu. Berarti lele yang warna hitam itu memang sama sih, cuman dia ada sedikit perbedaan di warna ininya ya, kulitnya mungkin ya. Ini sangat ini banget, tapi itu namanya nyaman banget ya mas ya. Kebetulan ini walaupun dekat dan jauh dari perkampungan pun nggak ada masalah ya mas ya. Karena nggak ada sedikit pun rasa bau itu nggak ada di sini. Kita sama kayak di gunung ya mas ya, ini rasanya seger gitu loh. Ini sangat enak banget, efisien. Terus lele ini ada pakan ataupun apa tuh namanya pakan pelet ya. Nah, pelet ini ada yang kecil-kecil mas. Nih coba bisa lihat ini ada yang kecil banget ini. Itu
Nah itu kelihatan nggak? Nah ini nih. Ada yang halus banget ya mas ya. Iya. Ini yang Ini pakan serbuk ini pakai digunakan serbuk. ketika setelah lepas cacing kita menggunakan Hmm. namanya fengli, tepung fengli. Tepung fengli. Ini aslinya pakan udang mas, Aslinya pakan udang ini ya. dengan kadar protein kurang lebih 42%. 42% kadar proteinnya. Setelah masa ini Setelah- satu minggu kita beralih ke pelet dengan butiran yang lebih kecil, itu PF 500. Oh, ini selanjutnya nanti kasih pakannya yang ini ya mas ya. Ini sudah dalam bentuk butiran pelet dan sifatnya itu mengapung. Oh ini sifatnya mengapung. Jadi aman ya ketika itu tempat di tempat lelenya pun dia makannya di atas ya, bukan di Kita bawah bisa ya. memantau ikan itu makan apa tidak, terus habis enggak, karena kapung. Sama mengapung ya. Ini mereknya merek Prima Matahari Fit Sakti, produk Matahari Sakti. Matahari Sakti. Oh, ini ada tulisan Matahari Sakti. Oke. Setelah PF 500 nanti naik lagi ke PF 800, PF 1000. Yang jelas kandungannya sama, cuman ukurannya lebih besar. Kandungannya sama, cuman ukurannya aja yang lebih Ukurannya besar ya. lebih Lebih besar. besar ya. Iya. Terus ini apa mas ini mas? Ini pakannya buat ini ya, yang Iya, gede-gede ya. itu bukan. Oh yang indukan ini seperti ini tadi kita kasih itu ya. Nah, ini isinya berapa? Setengah kilo. Itu bisa kilo, ini 1 kilo. Nah, ini setengah kiloan ini. Oh iya mas, ini tadi ini tempat filter ini ya mas ya. Tempat filter ini ya. Filter ya. Filter ini berarti fungsinya ngambil dari toren ya sana ya. Ya, Di jadi belakang. prosesnya seperti ini karena sumur kita kan tidak kurang bagus lah, ada kandungan zat besi cuma tidak banyak. Iya. Sehingga ketika kita membutuhkan air langsung dari sumur itu sangat berbahaya ketika langsung ke kolam. Ke kolam Hanya kita antisipasi lah dengan menggunakan filter filter ini ya. ya, untuk menyaring zat besi. Kemudian setelah air dari sumur dipompa masuk ke filter, naik ke toren. Ke toren. Setelah di toren kita distribusikan ke Distribusikan ke seluruh kolam. Insya Allah sudah terminimalisir lah zat besi. Iya, iya. Terus torennya kisaran ada berapa liter itu mas kapasitasnya? Mungkin bisa Kapasitas- dilihat di belakang sini ya mas ya. Yuk kita lihat ke belakang. Nah ini dia. Ini ya mas ya. Iya. Ini kapasitas sampai berapa mas? Ini toren kita baru ada dua. Kapasitas satu toren 5.200 liter 5.200 liter ya. per toren. Ini berarti diisi kurang lebih berapa hari baru habis mas? Setiap hari. Setiap hari ini? Setiap hari habis. Setiap hari habis ya. 5.000 berarti 10.000 liter ya. Oke, kita langsung ke kolam yang sebelah barat ya mas ya. Iya. Ini kolam yang kedua ya mas ya. Kolam yang kedua. Bedanya apa mas kolam yang pertama Sebenarnya kedua? sama mas, sama. Cuman kan kita dibuat di lokasi tujuannya sebenarnya di sini untuk masa di bawah 1 bulan. Setelah itu Masa. kita pindah di sana, sini kita bisa produk lagi. Oh untuk persiapan ya. Persiapan. Ketika sana sudah mulai dipanen atau sudah dikirim ke petani pembesaran gitu ya. Nanti di sini sudah disiapkan untuk dipindah ke kolam yang Betul. pertama tadi sana ya. Gitu ya. Jadi disiapkan sebelum sana masa panen, ini sudah dipersiapkan dari sekarang ini ya. Berarti kalau aku lihat di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 ya mas ya? Iya. Ada 19 calon bibit ya mas ya? Calon bibit yang akan dipindah ke kolam yang pertama. Terus ini untuk jumlah larva kita sudah sampling kemarin per kolam kurang lebih 25.000 ekor. Oh ini satu kolamnya 25.000 ekor. Iya. Kelihatannya sedikit banget ya. Apa karena kecil-kecil ya? Karena mungkin ya? kecil-kecil mas. Kalau malam dia lebih jelas karena naik di permukaan. Kalau malam dia naik mas. Naik. Lele kan aktif di malam hari. Oh gitu ya. Kalau di malam hari juga pola makannya jauh lebih tinggi nggak mas? Betul. Di Jauh malam lebih hari tinggi ya? pola makannya jauh lebih tinggi. Nafsu makannya juga lebih Lebih gede. tinggi ya seperti ya.
Oh ini lagi makan cacing mas. oh ini ada lihat nih. Contoh satu ya. Ini ada makan cacing nih. Tuh. Nah, tuh. Nih, cacing sutra. Nah, ini namanya cacing sutra ini. Sangat ini sekali ya Mas ya. Sangat Sangat kecil sekali cacingnya ya. Bisa dikatakan ini kan hampir kayak itu ya. Ya, rambut. Kayak rambut, kayak ini Mas yang buat apa tuh namanya jahit apa tuh namanya? Iya, jarum lah. Jarum. Jarum. Ya, Benang ya. benang. Nah, itu benang maksudnya itu. Ya benang ya. Itu lagi pada makan itu di sana itu. Jadi cacingnya sangat lembut sekali sesuai dengan namanya cacing sutra. Cacing sutra. Nah, ini tetap oksigen ya Mas ya tadi ya, yang pompa itu ya. Dia sangat rapi sekali untuk pemasangan dari selang-selangnya, pembuangannya juga sangat rapi. Oh ya Mas, ini tadi saya belum nanya ini untuk instalasi paralelnya ini berapa ini Mas? Ini satu ini. Satu in ya? Satu ini. Ini satu in ya. Kalau yang bagus mungkin lebih kencang ya Mas ya? Tapi kencang. Untuk yang awetnya itu ya. Iya. Jadi tinggal kita bisa membagi setiap kolam-kolam ini ada beberapa air yang keluar ya, maksudnya kalau air yang keluar dari paralel untuk masuk ke kolam. Karena ini kan di pembenihan ya. Di pembenihan sebenarnya kita nggak terlalu membutuhkan debit air yang besar, air yang kecil, karena debit besar itu ya akan apa? Akan merusak kolam dari nanti. Kolam ya. Iya, kita butuh debit yang kecil aja tapi Iya. sering. Iya, berarti tidak harus keluar terus airnya ya. Yang penting dia harus ada sirkulasi minimal sehari ada gitu ya. Bagi yang masih usia dini, usia 2 hari sampai dengan sebulan, maupun yang sudah 1 sampai 2 bulan ya Mas ya. Iya, oke. Baik teman-teman, mungkin Mas tadi yang sudah kita sampaikan, Mas Dion tadi yang paling penting adalah limbah dari semuanya tidak mengganggu dari lingkungan dan bisa juga untuk perkebunan ya Mas ya. Untuk perairan, untuk perkebunan di belakang sana sudah ada cabai ya Mas ya. Nah, ini kita teruskan ini. Oke, ini kita bisa lihat itu pembuangan airnya dari situ. Kemudian airnya ke sana ya, airnya langsung ke perkebunan, kebun cabai di sana. Nah, ini yang sudah, ini di sana sudah banyak sudah disiapkan untuk kebun cabainya. Nah di bawah itu airnya mengalir ya, di bawah ini airnya mengalir di sana, kelihatan ya. Nah intinya airnya ini sangat cocok sekali untuk perkebunan cabai dan tanaman-tanaman yang lain ya, jadi tidak ada yang sia-sia. Ini makasih banyak atas reviewnya tentang budidaya lele. Nah, semoga teman-teman di sana bisa bermanfaat tentang cara pemijah lele ya Mas ya, yang memijah lele ini. Dan kesimpulannya mungkin buat teman-teman yang baru mau usaha pemijahan lele gimana Mas untuk? Ya intinya kita di sini sama-sama belajar lah, tidak ada maksud untuk menggurui, intinya seperti itu. Sinau bareng. Terus yang lebih ini lagi Mas, untuk mungkin ada yang harus apa tuh namanya lebih berhati-hati tentang pemijahan atau apa, lebih penanganannya lebih cepat ketika lele ini harus seperti apa gitu Mas? Karena di sini kita di pemijahan, kita harus sering-sering kontrol kualitas air, sehingga untuk pertumbuhan dan kesehatan ikan itu terjaga. Yang kedua mungkin dari segi pakan ya. Iya, dari pakan. Dari pakan protein itu jangan sampai kurang, terus ya. Sortir juga jangan sampai telat. Sortir dari pemindahan dari air ke pindah tempat ya Mas ya. Itu yang 50 ya Mas ya. 50 kadar yang lama, 50 kadar yang baru ya Mas ya. Terus setelah itu apa lagi Mas? Kira-kira Mas? Udah
Udah itu aja. Cukup 2 aja. Jadi buat teman-teman yang kesimpulannya adalah pemijahan lele ini yang pertama dari segi air, kadar air jangan sampai terlalu lama tidak diganti, dan cara penggantinya pun 50% air yang lama. Atas reviewnya semoga bermanfaat dan Mas Dion semoga sukses selalu. Amin, amin. Amin. Salam THY Production.